Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kesetiaan dan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Tahun 2021, gereja kita memasuki tahun pembaharuan dan percepatan. Pastikan kita tetap hidup dalam jalan Tuhan dan kehendak-Nya. Bagi saudara yang rindu didoakan dan membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan para hamba Tuhan siap berdoa dan melayani Bapak Ibu Saudara. Mari kita bawa persembahan yang terbaik bagi rumah Tuhan, karena persembahan juga merupakan bagian dari ibadah dan penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan bagi generasi muda, gereja kita telah menyediakan komunitas bagi kids, teens, youth, dan profesional. Doa dan harapan kami, anak-anak saudara bisa bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara tidak ketinggalan informasi dan jadwal ibadah gereja kita. Kiranya jemaat Tuhan terus bertumbuh dalam kasih dan kemurahan-Nya. Saatnya saya Regina pamit undur diri. Terima kasih untuk perhatian seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. The Great Commandment. Fulfill the Great Commission. Be a great disciple. Think generational. Now go. Kami merindukan hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami merasakan keindahan hadirat-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Penuhi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari datang kepada Tuhan. Saat indah ku
denganmu. Oh, memandang wajahmu Tuhan, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. bawa daku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mari angkat tangan saudara, serukan hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari angkat wajah saudara, serukan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan, Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih anugerah Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, angkat wajah dan tangan kita, angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah Yesus. Haleluya. Ya Allah ya masyarakat,
sungguh baik Tuhan. Arabasyahana, Yaralabasyahana. Ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Kami agungkan, ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Oh, ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya. Sorak-sorak lebih meriah bagi Tuhan kita. Serukan haleluya. Yeah. Bangkit menjadi teranglah. Haleluya. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan. Bangkitlah, amin. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Jadikanlah kami alatmu dalam kuasa Roh Kudus. Kerajaanku ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang,
kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Jadikanlah kami alatmu dalam kuasa Roh Kudus. Kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Haleluya. Kami mau bangkit dan bercahaya Tuhan. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan berikan sekali lagi bagimu. Bangkit, bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus yang beri kemenangan, Yesus kan beri kemenangan, Yesus kan beri kemenangan bagimu. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Yesus. Bangkit dan bercahayalah. Bapak sudah bisa kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Oh Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasmu, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu,
kebesaran kuasa-Mu. Angkat kedua tangan saudara, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, senang bisa ketemu lagi kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Dan pada saat ini dalam ibadah kita pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul memberi tanpa mengingat. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama datang pada Tuhan, kita mau berdoa. Mari sama-sama tunduk kepala. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk dapat beribadah bersama-sama. Dan biar dalam setiap ibadah kami boleh menikmati segala kebaikan yang daripada Engkau. Dan kami boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini, dan firman-Mu ini menjadi rema dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu. Jamahlah setiap hati dan pikiran kami, biar hati dan pikiran kami bagaikan tanah yang subur untuk menerima benih firman-Mu, dan firman-Mu itu akan berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Tuhan, jamahlah kami semua. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Segala pekerjaan kuasa kegelapan yang mengganggu hati pikiran kami, mau mencuri benih firman-Mu, kami hancurkan segala pekerjaan iblis itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kuasa Roh Kudus-Mu mengajar kami lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan rencana-Mu tergenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Seperti tadi yang saya katakan bahwa tema firman Tuhan pada hari ini adalah memberi tanpa mengingat. Nah, dalam Matius 6 ayat 3 sampai dengan ke-4 dikatakan demikian. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ayat yang ke-4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, di sini tentang hal memberi, ya, memberi sedekah. Paling tidak ada 3 hal yang sangat diperhatikan oleh orang Yahudi dalam hal kebiasaan atau tradisi-tradisi mereka. Yang pertama tentang doa, kemudian tentang puasa, dan juga tentang memberi. Itu sebabnya khotbah di bukit yang Yesus sampaikan itu berbicara tentang ketiga hal ini. Tentang hal berdoa, tentang hal puasa, dan tentang hal memberi. Tentang hal memberi di sini sangat penting karena Tuhan mau supaya pemberian kita ini atau kehidupan dalam hal keuangan kita, khususnya dalam hal materi, itu tidak menyebabkan kita lebih menyembah atau kita lebih memfokuskan kepada hal-hal materi dibanding Tuhan. Itu sebabnya diberikan perumpamaan tentang roh mamon, ya. Jadi Tuhan mengingatkan hati-hati dengan roh mamon. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hal pemberian. Memang pada dasarnya pemberian itu bukan hanya berbicara tentang materi atau keuangan, tetapi pemberian juga dapat kita lakukan dengan mungkin waktu kita bisa berikan untuk kita melayani Tuhan, atau kita memberikan waktu kita bagi orang lain, dan juga mungkin tenaga. Dalam hal bagaimana kita memberikan tenaga kita untuk kita berikan kepada orang lain atau kepada pelayanan Tuhan, juga termasuk pemikiran, ya, pola pikir kita atau prinsip-prinsip
atau kepintaran yang kita miliki kita berikan untuk melayani Tuhan. Tetapi hari ini kita akan lebih berfokus kepada pemberian secara materi ya. Nah, prinsip memberi yaitu apa yang kita berikan haruslah dilakukan tanpa menuntut balas. Nah, kalau kita memberi tapi menuntut balas, itu namanya bukan memberi, tetapi itu namanya ngutang. Kasih utang orang. Nah, Tuhan mau dalam hidup kita memberi bukan berarti kita sedang memberi utang. Ada banyak orang mau memberi tetapi dia seperti sedang kasih utang. Ya, kalau saya memberikan ini nanti balikin ya 2 kali lipat atau ada berapa persen bunganya. Ya, enggak. Pemberian itu Tuhan ajarkan di sini pemberian dengan cara yang ikhlas. Memberi dengan tulus hati. Nah, karena apa? Karena memberi bukan sebuah pilihan bagi anak Tuhan. Memberi merupakan sesuatu yang menjadi gaya hidup bagi umat Tuhan. Itu sebabnya kalau itu menjadi gaya hidup bagi umat Tuhan tentang memberi, marilah kita memberi dengan benar. Sebagai anak Tuhan, seharusnya memberi bukan sebuah pilihan, tetapi sebagai gaya hidup yang Tuhan tunjukkan dan Tuhan teladankan bagi kita. Yesus sendiri pun juga memberikan hidupnya untuk melayani umat Tuhan. Allah Bapa pun juga memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk setiap umat Tuhan yang percaya kepada Dia, sehingga memperoleh keselamatan. Itu sebabnya kita harus memberi dengan benar dan pemberian itu sebagai gaya hidup. Nah, kalau kita belajar dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5 dikatakan demikian. Nah, ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat yang ketiga, aku bersaksi, di sini Paulus katakan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan ayat yang keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, kita melihat sini, kita belajar tentang jemaat Makedonia. Sekalipun jemaat Makedonia adalah jemaat yang sangat miskin, tetapi mereka bisa belajar memberi menurut kemampuan mereka. Bahkan kalau kita baca tadi di ayat yang ketiga, mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Hal yang luar biasa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia yang pada saat itu adalah sebagai jemaat yang miskin. Nah, bagaimana agar kita dapat memberi tanpa mengingat? Hal itu yang dilakukan oleh jemaat Makedonia. Yang pertama, kalau kita mau memberi tanpa mengingat adalah yang pertama, memberi dengan kerelaan hati. Pemberian dengan kerelaan hati, ya. Hati yang rela kita berikan. Nah, dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita harus memberi dengan sukacita, sukarela dan penuh dengan ucapan syukur. Itu yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan tidak melihat besar kecilnya pemberian kita. Mungkin ada yang memberi dengan kemampuan yang memang sangat kurang, tapi dia tetap memberi. Mungkin pemberiannya tidak banyak, tetapi mereka tetap memberi. Nah, besar kecil pemberian itu tidak mempengaruhi Tuhan. Tuhan tidak melihat besar kecil pemberian kita, tetapi yang mempengaruhi Tuhan adalah sikap kita pada saat kita memberi. Jadi sikap Anda pada saat memberi itulah yang mempengaruhi Tuhan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya pemberian itu, tetapi sikap kita pada saat memberi.
Ada orang dalam kekurangannya bisa memberi dengan apa yang dia miliki, seperti jemaat Makedonia, bahkan lebih daripada kemampuannya. Sikap inilah yang dilihat oleh Tuhan. Di sini kita belajar, kita harus memiliki sikap hati yang benar, kerelaan hati dalam arti sesuai dengan sikap kita yang benar. Jemaat Makedonia belajar memberikan dengan sikap kerelaan hati, bahkan lebih daripada kemampuan mereka sendiri. Itu sebabnya mereka mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Nah, berikutnya, yang kedua kita belajar dalam hal memberi. Memberi berdasarkan kasih. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 2 dikatakan demikian, masih tentang hal jemaat Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat yang berikutnya dikatakan, ayat yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Nah, berdasarkan kasih inilah jemaat Makedonia memberikan kepada pelayanan Tuhan, khususnya bagi jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem yang sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Mereka memberikan apa yang mereka bisa berikan, bahkan melampaui daripada kemampuan mereka. Nah, ada satu statement yang mengatakan demikian, you can give without loving, but you cannot love without giving. Engkau dapat memberi tanpa mencintai, tetapi engkau tidak dapat mencintai tanpa memberi. Setiap orang yang mencintai Tuhan pasti akan memberi yang terbaik bagi Tuhan, akan melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Itu sebabnya saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara pasti akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam 2 Korintus 8 dikatakan ayat yang kelima, mereka memberi lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Wow, ini hal yang luar biasa bagi jemaat-jemaat Makedonia. Mereka adalah orang-orang yang memberikan bukan hanya finansial atau keuangan mereka, tetapi di sini dikatakan memberi diri mereka. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian kepada Rasul Paulus dan kepada yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai Tuhan, sangat mencintai pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya mereka berani memberikan lebih daripada apa yang mereka miliki, sehingga setiap taburan yang mereka berikan itu dipakai untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, berikutnya, yang ketiga, sesuai dengan kapasitas. Nah, bagaimana agar dapat memberi tanpa mengingat? Ini berbicara tentang bagaimana kapasitas kita untuk memberi. Tadi saya sudah menjelaskan, kalau kita punya kapasitas memberi lebih, maka kita harus belajar memberi lebih. Tetapi ini hebatnya bagi jemaat-jemaat di Makedonia. Sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan, mereka dalam keadaan miskin dan sangat miskin, mereka bisa memberi lebih daripada kapasitas yang mereka miliki. Sehingga pada saat mereka memberi, mereka mendapatkan kasih karunia oleh Tuhan. Tadi statement tadi, you can give without loving, but you cannot love without giving. Ada banyak orang memberi, ya, memberi karena terpaksa, bukan karena mencintai. Tuhan tidak menghendaki hal itu. Kalau kita punya kapasitas untuk memberi yang lebih, kalau kita mempunyai kasih, kita akan memberi lebih daripada apa yang kita miliki. Itu sebabnya kita belajar untuk memberi dengan kasih kepada Tuhan. Saya ambil contoh seperti ini. Sebagai satu kesaksian, satu waktu saya pernah pelayanan di satu daerah di pinggir pantai, lagi makan, kemudian ada seorang pengamen datang. Ya, pengamennya, ya maafkan saya, ya waria, ya.
seorang waria, dia datang ngamen bukan pakai gitar, tetapi bawa speaker. Dia tarik speaker, dia bawa speaker. Kemudian dia putar itu musik dangdut, dia nyanyi keras-keras pakai speaker, pakai mic, pakai kayak tamborin kerincing, keras banget ya. Kami lagi makan ya di emper-emper gitu ya, lagi makan. Kami lagi cerita-cerita, dia datang nyanyi, waduh rasanya terganggu banget. Ini orang ini nyanyinya kenapa ini ribut banget, kita mau cerita. Akhirnya karena rasa terganggu, akhirnya udah saya buka dompet bilang, ini oke ya, terima kasih. Waduh, saya suruh dia cepat-cepat pergi. Ya, belum habis lagunya. Udah oke, terima kasih ya. Terus. Kenapa saya terganggu? Saya memberi bukan karena saya mengasihi dia. Saya memberi bukan karena saya menghargai dia. Saya memberi bukan karena saya senang, tetapi karena terpaksa. Tetapi kalau kita mencintai, kita akan memberikan dengan rela. Kita akan memberikan dengan tulus. Bahkan bisa lebih daripada kapasitas kita. Itulah memberi yang berdasarkan kasih. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita memberi, kita harus memberi sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kapasitas kita bisa memberi lebih, baru kita memberinya sedikit, itu tidak sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita mengasihi, pasti kita akan memberi sesuai dengan kapasitas kita. Bahkan mungkin lebih daripada kapasitas kita. Orang yang mengasihi Tuhan pasti akan memberi lebih dari apa yang dia bisa beri. Karena dia sangat mencintai Tuhan. Itu sebabnya di 2 Korintus 8 ayat 5 tadi dikatakan, mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi lebih banyak, jemaat Makedonia memberi lebih banyak daripada apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus dan timnya. Kenapa? Karena mereka memberikan diri mereka. Mereka memberikan diri mereka, artinya apa yang mereka punya, segenap kemampuan, segenap akal pikiran, segenap kekuatan, segenap sumber daya yang ada, mereka berikan untuk Tuhan. Karena mereka sangat mencintai Tuhan. Hari ini saya menantang bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah, renungan dalam ibadah ini. Kalau engkau mengasihi Tuhan, mari engkau memberi lebih daripada kapasitas yang kau miliki. Karena saya percaya, Tuhan juga sudah memberikan yang terbaik buat hidup kita. Nah, berbicara tentang kapasitas, ada 3 kapasitas yang harus kita miliki, yang harus kita miliki ya. Di sini kita belajar ya. Ada 3 kapasitas yang ada dalam kehidupan seseorang. Yang pertama adalah kapasitas atau kemampuan, kapasitas dalam kemampuan. Nah, contoh, saya mengambil contoh tentang kisahnya Abraham ya. Abraham punya kapasitas kemampuan. Apa? Waktu Tuhan minta sama dia, Abraham, berikan anakmu. Dia punya anak. Dia punya kapasitas untuk memberi. Ada anaknya, anak perjanjian yang dia harus berikan. Ishak harus diberikan. Dia punya. Dia tidak berkata, jangan Tuhan, ini anakku satu-satunya. Mana mungkin saya bisa memberi. Tetapi dia punya kapasitas. Karena Tuhan minta, dia berikan kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Abraham punya kapasitas. Dia berikan apa yang dia bisa berikan. Nah, kemudian kapasitas hati. Kita belajar dari Abraham tadi juga. Abraham punya hati. Hati apa? Untuk mengasihi Tuhan. Dia tahu dia punya kapasitas untuk memberi apa yang Tuhan minta. Karena dia mengasihi Tuhan. Kapasitas hatinya yang besar kepada Tuhan. Kapasitas cinta kasihnya yang besar kepada Tuhan. Dia memberikan anaknya yang dia kasih itu, Ishak, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Karena apa? Hatinya, kapasitas hatinya sangat mencintai Tuhan. Kemudian berikutnya, kapasitas iman. Abraham memiliki kapasitas iman yang sangat besar. Itu sebabnya waktu dia melewati ujian di iman, dia bisa belajar mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan. Walaupun kita tahu akhir ceritanya bahwa akhirnya Ishak nggak jadi dikorbankan, diganti dengan korban yang lain ya, domba ya. Tetapi pada saat itu, pada saat sebelumnya, Abraham tidak tahu kalau di atas gunung itu ada domba. Dan itu hanya ujian iman. Dia nggak tahu. Dan saya percaya
bahwa Abraham sangat mencintai Tuhan dan dia sangat yakin kalau Allah yang memberi, Allah yang mengambil, Allah melakukan segala sesuatu, dan sangat percaya bahwa Allah akan menyediakan yang terbaik buat dia. Itu sebabnya Abraham berani memberikan apa yang bisa dia berikan untuk Tuhan. Ini adalah kapasitas iman yang dimiliki oleh Abraham. Hendaknya kita sebagai orang percaya, kita memiliki kapasitas iman yang besar untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Dan karena kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, kita memberikan dengan hati yang mencintai Tuhan. Bukan dengan asal-asalan, tapi kita memberikan dengan hati yang mencintai kita, sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan bisa jadi seperti jemaat Makedonia, memberikan lebih daripada apa yang mereka bisa miliki, yang apa mereka miliki. Hari ini kita belajar. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, tanpa kita harus mengingat apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mau mengingat-ingat apa yang Dia berikan kepada kita. Tetapi Allah mengasihi kita. Pada hari ini, mari kita belajar, berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Dengan kerelaan hati, dengan kapasitas yang ada dalam kehidupan kita. Dan saya percaya, kalau kita memberi sesuai dengan kapasitas kita, dengan kasih kita kepada Tuhan, Tuhan akan mengangkat hidup kita, Tuhan akan memberkati hidup kita, dan nama Tuhan akan dipermuliakan dalam kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, biar kiranya apa yang kita dengar pada hari ini dapat menjadi berkat bagi hidup kita, dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami datang pada Engkau pada hari ini. Kami memohon kasih karunia-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat kami belajar memberi kepada Engkau, kami memberi dengan hati yang sungguh-sungguh mencintai Engkau, Tuhan. Bahkan kami belajar untuk memberi sesuai dengan kapasitas, bahkan lebih daripada kapasitas yang kami miliki. Karena kami mencintai Engkau, ya Tuhan. Kami sadar, Tuhan, kadang-kadang secara manusia, kami tidak sanggup, Tuhan. Tetapi kami percaya, Tuhan, dengan kekuatan iman dan kasih yang Kau berikan bagi kami, kami sanggup memberi yang terbaik bagi Engkau, Tuhan. Sehingga apa yang kami berikan, semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu, ya Tuhan. Dan pada saat kami memberi, kami mau memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dan dengan rasa ucapan syukur. Karena Engkaulah Allah yang telah memberikan segalanya bagi kami. Layaklah kami untuk memberikan yang terbaik juga pada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu. Mungkin ada saat ini ada di antara umat-Mu yang mengalami berbagai macam masalah. Mungkin masalah keuangan, Tuhan. Tapi hamba berdoa, Tuhan, Engkau adalah Allah yang kaya. Engkau sanggup memberikan umat-Mu kelimpahan, ya Tuhan, dan Engkau akan memberkati umat-Mu. Yang sakit juga Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Mujizat-Mu Engkau nyatakan, ya Tuhan. Dan kelemahan-kelemahan yang lainnya, Tuhan, Engkau tolong beri kekuatan sehingga umat-Mu boleh bangkit dan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi rema dan menuntun kami untuk kami hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap kita percaya apa yang firman Tuhan janjikan. Mari saja setiap kita bersama-sama nyanyikan pujian ini. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan
selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Diberkati setiap saudara dengan berkat yang terbaik. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Seluruh persembahan saudara diberkati Tuhan. Keluarga, kesehatan, keuangan, kesaksian hidup saudara. Pelayanan saudara diberkati oleh Tuhan. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.